Ya, saya mau menyampaikan firman Tuhan di hari ini, tapi ya saya berdoa adalah kita bisa menangkap apa maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang saya sampaikan ini bisa saja banyak ada beberapa yang tidak tepat, tetapi saya berdoa agar Tuhan, mungkin cara bicara saya tidak begitu pas, tetapi saya berdoa agar di tengah keterbatasan kita semua, Tuhanlah yang akan meneguhkan, menyampaikan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Amin. Itu yang bukan karena kekuatan, bukan karena kehebatan kita untuk kita bisa mengerti firman Tuhan, tetapi hanya karena kerendahan hati kita lah, dan kerinduan kita yang dalam untuk kita mau untuk menangkap isi hati Tuhan. Itulah yang Tuhan nantikan dalam kehidupan kita. Ya, hari ini kita mau belajar, ya, karena tadinya saya berpikir nggak direkam, ya sekarang harus agak disesuaikan. Materinya rekamannya. Disesuaikan. Hari ini kita mau belajar, mau mengingat kembali bahwa kekristenan itu nyata, bahwa Tuhan yang kita sembah itu nyata, benar-benar, bahwa Alkitab ini adalah kenyataan yang dituliskan, dan di dalamnya juga ada tulisan yang akan menjadi kenyataan. Amin. Nanti. Itulah Alkitab ini, dan kita mau melihat apa yang menjadi kenyataan, yaitu apa mimpimu, katanya itu kenyataan, tetapi bukan lu mimpi apa kemarin. Bukan begitu ceritanya. Dan yang ingin saya sampaikan di sini, kenapa ini masuk dalam Alkitab? Kenapa cerita Yusuf ini masuk dalam Alkitab? Kenapa cerita Abraham masuk dalam Alkitab? Kenapa nggak cerita yang lain? Ya. Kenapa nggak cerita Lot yang dibesar-besarin gitu kan? Kenapa Abraham? Kenapa setelah Abraham siapa? Ishak. Kenapa? Ya. Kalau ingat Abraham, ingat siapa lagi yang paling enak diingat? Siapa coba? Pasti yang lawannya siapa? Lot kan? Pasti begitu. Kekerabatan itu Abraham dengan Lot apa? Kekerabatannya? Keponakannya ya. Iya. Kalau agak jauh hubungannya, biasanya konfliknya ya nggak begitu besar sih, besar. Tapi semakin dekat kekerabatan, semakin berat loh kalau konflik. Abraham dengan Lot keponakan dengan paman. Terus Ishak dengan Ismail. Ya selalu begitu. Ini kan apa? Ini apa ini? Kakak adik. Sampai sekarang. Iya, sampai sekarang diwariskan kan. Jadi pasti jelas kamu Abraham atau Lot, Ishak atau Ismail. Terus itu semakin dekat lagi. Siapa dengan siapa? Yakub dengan itu apa? Semakin kencang nggak konfliknya? Sampai keturunan Esau itu tidak ada lagi sampai sekarang. Terakhir ya Herodes itu dimusnahkan. Ya. Jadi sampai ya biasa begitulah berkeluarga, kalau tidak ada rekonsiliasi, ya biasanya jadi jemput. Itu kan kakak adik, kok bisa berantem sih kakak adik? Esau sama Yakub itu kembaran. Kembaran itu. Tapi kenapa seperti itu? Ya, dia lihat di Alkitabnya. Itu Yakub itu keturunan ketiga.
ya kan? Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, kenapa mimpi ini hadir? Kan kita bicara mimpi kan? Kenapa mimpi ini hadir? Perlu dicatatkan di dalam Alkitab. Ya, coba. Kenapa cerita tentang mimpi ini sebelum kita sampai ke sini? Ya, coba di bawah satu lagi. Nah, ini dia. Coba baca semua nih, 1, 2, 3. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan dihukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikubur pada Allah telah rambut-rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan berbalik ke sini, sebab sebelum itu keturunan orang Amor itu benar. Jadi ada perkataan Tuhan kepada Abraham. Abraham, ingat ini, bahwa keturunanmu akan pergi dan akan menjadi budak. Dan jangka waktunya juga berapa? Ditentukan 400 tahun. Dan kenapa 400 tahun itu juga ditentukan? Kenapa? Karena harus genap kedurjanaan orang-orang yang tinggal di Kanaan ini, harus genap supaya ada alasan saya untuk mengusir mereka. Iya kan? Betul nggak? Nggak mungkin dong diusir baik-baik, diusir gitu kan, nggak mungkin. Jadi 400 tahun itu nanti sudah pas alasannya untuk mengusir orang yang ada di Kanaan ini. Jadi 400 tahun itu kamu harus pergi, dan yang akan itu adalah keturunanmu yang keempat. Tapi tidak disebutkan siapa namanya. Itulah awal daripada mimpi ini. Jadi kenapa? Ya karena ini tugas besar. Kalau tugas besar itu biasanya kan diomongin begini kan nggak enak, pasti kudu logika segala macam. Jadi Tuhan dengan enak memberikan satu pesan kepada seseorang itu pada waktu tidur. Mimpi itu bukan sadar, apa bukannya siang-siang begini, pada saat tidur. Pada saat tidur itu lo mau apapun dicocokin kepada kita, pasti diterima, gitu kan? Ya pasti diterima lah. Kadang-kadang mimpi itu seperti kenyataan juga, padahal tidak kan? Nah itu makanya ini tugas generasi keempat ini berat. Jadi budak apa? Jadi budak berapa tahun? 400 tahun. Untuk nggak diceritakan apa yang terjadi selama 400 tahun itu kepada mereka, nggak diceritain. Coba diceritain, udah nggak dapat gaji, budak mana dapat gaji? Ya. Nah Tuhan memberikan mimpi ini kepada generasi keempat. Siapa generasi keempat itu? Tuhan tidak memilih anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, enggak. Tetapi di antara generasi keempat itu Tuhan pilih siapa yang akan menggenapi ini, siapa yang cocok jadi ya penyampai pesannya lah. Maka Tuhan pilihlah di antara ke-12 orang anaknya Yakub itu, ya Tuhan tidak pilih Ruben, Simon enggak Tuhan pilih. Dan bagi Tuhan pewaris kepemimpinan itu tidak ditentukan dengan anak keberapa, tapi itu benar-benar anugerah lagi buat Yusuf untuk dia dapat mimpi, ya. Jadi dia Yusuf itu bukan berupaya berencana bermimpi, enggak. Saya mau mimpi dulu aja. Ketika dia tidur Tuhan kasih mimpi. Dan kalau itu pesan Tuhan itu mau disampaikan secara verbal begini, berat benar. Itu mendingan dikasih mimpi deh. Kasih mimpi. Dan kenapa saya nggak tahu. Dan Tuhan berbicara
melalui mimpi ini banyak. Ada beberapa nabi mendapatkan pesan melalui mimpi, tetapi tidak semua pesan itu disampaikan melalui mimpi. Kalau penglihatan beda lagi. Penglihatan bukan pada saat tidur. Saya pada saat tidur mendapat penglihatan yang salah. Ya. Penglihatan itu misalnya Paulus dia berjalan ke Damsik, ya kan? Dia dapat penglihatan, bukan dapat mimpi dia. Jadi orang itu bermimpi itu pada saat tidur. Tapi jangan sampai banyak tidur karena belum bermimpi. Saya belum dapat mimpi. Kenapa tidur terus? Ya saya datang mimpi terus. Supaya dapat mimpi banget. Kayaknya musuh. Yusuf itu nggak punya rencana untuk bermimpi, tetapi Tuhan mau menggenapi rencananya ini. Rencana Tuhan ini mau Tuhan genapi. Jadi semua di belakangnya ada aktornya, apa? Ada penyusun skenarionya, ada yang punya rencananya, yaitu Tuhan sendiri melalui semuanya. Ya, kita mau melihat mimpi ini apa sih? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Dan ini hanya bisa terjadi bagi keluarga yang banyak. Kalau anaknya cuma satu, nggak bisa. Nggak bisa ya. Harus anaknya agak banyak, Karul. Agak banyak supaya ada ya terjadi seperti ini. Dan jangan berencana punya anak banyak supaya terjadi seperti ini jangan. Ya cukupkanlah apa yang ada pada kita. Nah seperti ini, mana dia? Ini udah terus di bawahnya. Ya ini dia. Adapun Yakub dia di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Di tanah Kanaan dia, Yakub ini. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf, langsung kata Yusuf. Yusuf tatkala berumur berapa? 17 tahun, jadi masih muda. Biasanya mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudaranya, anak Bilha dan Jilpa, kedua istri ayahnya. Nah sampai di sini. Yusuf ini masih kecil, 17 tahun. Coba dibayangkan dia bersama-sama dengan kakak-kakaknya, dengan abang-abangnya menggembalakan domba. Ya, saya bisa bayangkan karena saya punya adik 5 orang. Jadi kira-kira bisa kebayang lah ini. Terus datang adik saya paling kecil, betul kan? Pasti saya akan bilang, kamu duduk di situ. Apa? Ini biar kami yang ngerjain, kamu di situ aja. Jangan sampai dia, ya namanya adik gitu kan, kira-kira begitulah. Jadi dia tidak bisa terlibat dong di sini. Biar ini urusan orang besar. Karena memang dia kecil kan. Iya kan, pasti begitulah. Makanya kalau misalnya satu orang saja nggak bisa. Dan ini harus bisa dibayangkan oleh orang yang pernah tinggal di desa, di Kupang misalnya, punya peternakan Kak Yuli kan, gitu kan, ada adik-adiknya banyak gitu, masa adik paling kecil disuruh, kurang satu cari, enggak, nggak bisa. Kalau kilat satu pasti ya. Nah, bersama dengan disitulah penggembalaannya. Nah, dalam keluarga, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya. Dan biasanya yang menyampaikan kabar itu adalah yang paling kecil. Dia apapun gitu, apapun akan di. Dan kalau mau tanya rahasia keluarga, tanya kepada anaknya yang paling kecil. Misalnya Kak Rudi datang di rumah, ya kan? Kami semuanya untuk mendapat informasi yang murni. Hari ini Papa gimana sama Mama? Tanya kepada. Kalau datang ke rumah saya, tanya siapa?
yang paling mantap informasinya tanpa rekayasa. Tanpa rekayasa itu pasti begitu. Kalau ditanya sama Geris, wah politis, susah itu macam. Tergantung uang jajannya, Pak. Macam cari telinga belut. Iya kan, susah lah. Makanya anak yang paling kecil ini akan memberikan informasi yang akurat menurut dia. Apakah itu mewakili semuanya? Iya, hanya menurut dia. Langsung dia katakan seperti ini, kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Nah, kira-kira jahat nggak saudara-saudaranya itu? Sampai di sini. Kalau menurut menurut Yusuf jahat ya. Tapi kalau menurut mereka mungkin, apakah dia dibully atau tidak? Ya, kita akan lihat episode selanjutnya. Israel, ya, Israel di sini langsung ditulis apa? Israel, bukan Yakub. Israel kenapa? Karena ini sudah menjadi pangeran Allah. Pangeran Allah. Israel itu sudah menjadi, nanti akan berubah wujud menjadi suatu bangsa yang besar. Pangeran Allah, Yakub, pilihan Allah, dan ini akan menjadi bangsa yang besar. Lebih apa? Lebih. Nah, makanya tidak boleh kalau satu anaknya kan susah ini. Kalau misalnya dia punya anak banyak, ketersediaan makanan terbatas, ya kan, kemampuan ekonomi terbatas, pastilah ini akan bisa terjadi, ya. Dia makanya terjadi seperti ini. Dan biasanya yang lebih ini adalah kepada siapa? Kepada orang yang paling ya, dia lahir, ada sejarahnya lah, ada sejarahnya anak ini lahir seperti ini, ya. Sehingga di dalam keluarga juga bisa terjadi seperti ini hari-hari ini. Tetapi ya makanya kita butuh Tuhan. Dan yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir. Ini penyebabnya pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Dan kepada Yusuf itu, waduh yang terbaik deh, buat baju maha indah. Seorang hamba Tuhan berkata bahwa jubah maha indah ini itu lengan panjang. Lengan panjang. Dia menyoroti lengan panjangnya. Dan kalau orang bekerja itu pasti digulung tangannya. Lengan panjang itu pengawas apa? Pengawas. Jadi ini langsung ditangkap sama kakak-kakaknya kita, baju singkat gitu kan. Dia datang dengan lengan panjang, pengawas. Waduh, bener-bener ini tambah iri lah, ya kan? Udah kejahatan kita, ternyata kita diamat-amatin terus. Ya, tapi kan ini keluarga, ya, apa terjadi dalam keluarga. Lanjut. Nah, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya, kalau tadi kan biasa-biasa aja. Nah, sekarang di kejahatannya pun diberitahu, nggak apa-apa, namanya anak-anak, adik kita itu. Nah, ternyata setelah diketahui kenapanya, maka ini terjadi setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf. Kalau kasih tahu kejahatan belum muncul. Tapi setelah, waduh, ternyata dia lebih dikasih. Kira-kira kamu punya adik Titi? 3 ya. Kalau kamu melihat begini, waduh, ternyata saya begini, adik, waduh, begini. Kalau misalnya dalam keluarga besar ada istilah, dia disekolahin kemana-mana, saya disuruh cuci piring, cuci baju. Gimana kira-kira begitu? Apa? Wajar lah ya. Apa baik? Wajar sakit hati. Ya. Nah, di sini dikatakan ketika dilihat itu oleh
semua saudaranya, maka apa? Bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Jadi ternyata selama ini kakak-kakaknya itu menyapa dia dengan ramah kok. Mau digimana nggak dikasih tahu jahat nggak apa-apa, namanya adik kita. Tetapi setelah dilihat perlakuan seperti itu, maka ini terjadi. Bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Jadi kalau orang tidak mau menyapa kita dengan ramah lagi, berarti sudah ada coba dilihat nanti dalam keluarga, dalam jemaat tidak mau menyapa kita dengan ramah lagi, ya, tidak mau menyapa lagi. Pertama tidak mau menyapa, apa? Tidak mau menyapa. Tidak mau menyapa. Kalaupun menyapa tidak ramah. Terasa nggak? Coba dulu. Pernah terasa ya? Nggak ada kok di kakak kita, nggak ada. Ramah semua. Apa? Ramah semua deh. Berlatih. Ya, tidak mau lagi menyapanya dengan ramah. Jadi ini bisa terjadi di dalam keluarga. Kenapa? Karena ada kok seperti itu, perlakuan yang tidak adil menurut mereka. Coba dikomunikasikan kepada Papa Yakub pada saat itu. Papa, kenapa seperti itu? Kan nggak dikomunikasikan. Makanya dalam keluarga itu butuh komunikasi lah. Ya, misalnya, kenapa Kak Rudi bisa datang? Kan Kak Rudi ada tadi ini. Kan harus saya tanya. Loh, kenapa sih? Ternyata supir. Nah, pokoknya dalam keluarga itu perlu apa? Supir. Perlu apa kok? Komunikasi. Supaya apa? Supaya apa? Supaya kebencian itu sampai di situ terjawab kenapanya. Tetapi karena nggak dikomunikasikan, lanjut ayatnya. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, tambah jadinya. Nah ini yang berat. Karena sudah kakaknya benci, bermimpilah dia. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Ya, mimpinya diceritakan kepada saudara-saudaranya. Padahal saudaranya itu sudah benci. Gimana kalau misalnya kita berbicara kepada orang yang membenci kita, kita sampaikan keberhasilan kita, gimana? Coba, dia udah benci terus kita bilang, saya udah dapat ini loh. Apa? Tambah lagi. Tambah gemes. Apa? Tambah panas. Ini yang terjadi. Nah, lalu sebab itulah mereka apa? Jadi tadi benci. Terus dia cerita lagi bahwa bermimpi dia lebih benci, naik temperaturnya. Tambah panas. Ya. Kalau Kak Rudi bilang orang beli kulkas kita yang dingin. Masih ingat nggak? Masih. Kalau Kak Rudi bilang. Saya baru pengen agak lama kita ya. Supaya jangan meningkat temperatur negatif ini, harus komunikasi apa? Komunikasi. Harus secepatnya rekonsiliasi apa? Rekonsiliasi. Di keluarga untuk meredam temperatur tinggi harus secepatnya apa? Rekonsiliasi. Maafkan satu hal, sudah maafkan. Di sana bilang sudah maafkan. Nah itu satu hal. Nanti belajar sama Kak Rudi bagaimana dia memaafkan di sini, memaafkan di sana, supaya clear rekonsiliasi. Mulai dari nol ya. Kira-kira begitu. Nah ini lebih benci lagi kepadanya. Padahal Yusuf belum cerita mimpinya loh. Dia masih dibilang suatu kali bermimpi. Belum cerita mimpi itu. Nah gimana kalau diceritain? Benci, lebih benci. Kira-kira tingkatan lebih benci apa?
Benci banget. Sangat benci. Coba. Benci banget. Benci kuadrat. Mana deh? Di bawahnya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Kumimpikan. Nah itu yang agak berat. Coba dengarkan mimpi yang dikasih Tuhan ini. Ya kunya itu yang agak berat. Dia bukan keberhasilan dia, itu mimpi, bukan hasil usahanya mimpi itu. Kumimpikan ya, tapi bolehlah. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu di hadapan orang yang sudah benci dia. Dia ngomong lagi seperti ini. Gimana kira-kira? Waduh, luar biasa kamu, luar biasa. Yes, bisa begitu? Kira-kira gimana Kak? Mendidih. Nasa parah. Pak Deni gimana? Pak Deni, Bu Siska gimana di belakang? Kondok. Apa? Kondok ya. Aduh gitu. Nah, apalagi dibilang gini. Waduh, itu luar biasa. Terus ini bangkit gitu ya, seolah-olah mengelilingi dan sujud menyembah berkasku itu. Lalu saudaranya berkata kepadanya, ini mimpi satu hal, ya. Interpretasinya beda. Mimpinya itu seperti itu, tetapi karena saudaranya benci, karena apa? Karena udah gimana gitu ya, maka interpretasinya jadi begini. Ini bukan Tuhan yang ngomong, enggak. Interpretasi dari saudara-saudaranya yang benci dia. Dikatakan seperti itu. Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Siapa bilang? Orang cuma mimpi. Interpretasinya tergantung kita masing-masing. Kalau lagi besti, interpretasinya mantap. Kalau lagi gondok begini nih, apakah kamu ingin raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Siapa bilang? Orang mimpinya begitu. Jadi apa? Makin benci. Terus lebih benci, makin ngegas, makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan kenapa perkataannya itu dan perkataannya itu. Siapa bilang ini? Jadi makanya kalau kita punya mimpi, ya bijaklah menceritakan kepada siapa. Jangan kamu ceritain. Ya tapi ini nanti akan kita belajar bahwa ini benar-benar ada dalam skenario-nya Tuhan. Apapun reaksi saudara-saudaranya, ini adalah ada di dalam kedaulatan Tuhan semuanya. Tapi bukan berarti Tuhan juga mau perilaku saudaranya seperti itu, tidak. Tetapi di balik semuanya itu ada Tuhan yang mengendalikan semuanya. Bahwa keturunan yang keempat ini harus menggenapi apa yang difirmankan Tuhan kepada Abraham. Ada Tuhan yang di belakang layar. Ya, makin bencilah mereka. Ternyata kebencian itu benci masih ada buahnya. Coba teruskan. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain. Ini di sini kita akan tangkap perbedaannya. Yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya, aku mimpi pula. Tambah ngegas kepada keluarganya. Padahal ini mimpi. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Kira-kira tambah senang apa enggak? Kira-kira kita rapat begitu kan, saya ini sampai ini bukan aja rapat ini deh.
Iya kan? Sujud menyembah kepada setelah hal itu diceritakannya kepada ayahnya dan saudara-saudaranya. Ini ada yang mendengar ayahnya, ada mendengar saudara-saudaranya. Responnya beda. Saudaranya bilang seperti, maka ia ditegur oleh ayahnya. Ditegur, ya. Jadi beda responnya loh, ditegur. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepada kamu sampai ke tanah. Mimpi apa? Tapi nggak bencilah bapaknya, tidak. Marah, enggak. Terus di sini dikatakan saudara-saudaranya itu, maka iri. Jadi benci udah plafon udah diterobos, gitu. Kalau bencinya udah maksimum, muncullah iri. Iri hati inilah yang berat. Lu kenapa punya, saya tidak punya. Sudah sampai, kalau cuma benci ya masih bisa, tapi kalau udah plafon udah jebol gitu, udah iri, waduh repot itu. Udah ada iri. Emang lu aja yang bisa? Emang kamu aja yang bisa? Kamu raja ini, mendingan lu gua matiin aja deh. Iya kan? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hati. Artinya diburi, didoakan. Saya yakin benar bahwa ayahnya itu mengerti, dapat omong pesan-pesan bahwa nanti keturunan kamu ya akan menjadi budak dan akan 400 tahun di sana baru kembali lagi ke sini. Pasti disampaikan. Tetapi nggak tahu siapa yang akan menjadi, bagaimana caranya pun mereka tidak tahu. Bagaimana caranya supaya harus nyampe ke Mesir itu? Gimana caranya? Apakah kita lari? Apakah kita tiru seperti Abraham dulu dengan cara begitu kita? Atau seperti Ishak yang lari ke Mesir? Apakah harus seperti itu caranya? Ternyata Tuhan tidak mau dengan cara itu. Dengan cara beginilah Tuhan mau. Pesan yang kita dapatkan dari ibu apa? Silakan ke bawah. Sebagai keluarga besar, sering sekali cerita ini disampaikan di sekolah minggu. Iya kan? Tenang, kebaikan pasti menang melawan kejahatan. Nanti di akhirnya akan menang. Di akhirnya paling-paling sering kita sampaikan seperti itu kan. Padahal bukan sekedar itu, ini keluarga. Bagaimana Tuhan membawa keluarga ini menggenapi apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Ini harus tergenapi dengan cara bagaimana keturunan keempat ini masuk ke tanah Mesir. Gimana caranya agar mereka di sana itu menjadi satu bangsa yang besar, satu bangsa yang besar. Bagaimana caranya untuk ini tergenapi, dan bagaimana bangsa yang besar ini jadi budak di sana, dan bagaimana mereka keluar setelah 400 tahun. Itu yang mau Tuhan genapi melalui keluarga ini. Jadi mimpi itu tujuannya adalah untuk menggenapi rencana Tuhan. Amin. Amin. Tujuannya untuk menggenapi rencana Tuhan, dan mimpi itu memang harus kita sebagai keluarga harus mau dengar mimpi teman kita, dan mimpi yang dikasihkan kepada Pak Eko dalam itu akan mengimpartasi semua jemaat ini. Yes. Iya. Supaya mimpi itu benar-benar diterima dengan mantap, ya bersahabatlah dengan mereka. Dan teman-temannya harus berani untuk mendengarkan, dengarin gitu kan. Jangan langsung begini. Nah, dikatakan di sini, bisa saja cerita ini, mimpi ini itu seperti petualangan. Petualangan seorang yang tadinya menjadi putra mahkota gitu kan, putra yang disayang, ya.
favorit papanya, terus merosot gitu ya, sampai ke penjara segala macam, baru naik lagi menjadi penguasa di Mesir pada saat itu. Bisa saja itu seperti itu, tapi kembali bahwa ini adalah untuk menggenapi rencana Tuhan. Dan ini untuk melahirkan bangsa yang besar itu. Jadi mimpi kita, kalaupun kita dapat mimpi, Tuhan berikan kepada kita, itu untuk menggenapi rencana Tuhan. Dan jangan tanya, lu kenapa saya diberi mimpi ini? Saya tidak punya kekuatan, saya tidak ini. Yusuf tidak pernah mempertanyakan mimpinya itu. Dan Yusuf juga tidak pernah menafsir-nafsirkan mimpinya. Ya, gak pernah. Yang dia jalani adalah hidup penuh integritas. Kalau mau cari salahnya Yusuf, gak ada. Dijual, diperlakukan kehidupan, di penjara segala macam. Kalau yang tadi itu interpretasi kita lah, bahwa dia menceritakan kepada saudaranya yang udah begitu, maunya dia harus bangun trust dulu, ya, bangun hubungan segala macam supaya ketika dia ceritain jadi nangkap kira-kira begitu. Tapi dalam cerita ini dia penuh integritas. Dan yang ketiga, mimpi itu perlu interpretasi, ya. Kita bisa menafsirkan mimpi, menginterpretasi mimpi itu tergantung hati kita. Kalau hati kita buruk, sebagus apapun mimpi, kita akan lihat negatifnya. Iya ya, kita langsung lihat. Jadi kalau mau interpretasi, cek dulu hatinya. Misalnya saya punya, mau menyampaikan sesuatu begini. Sebelum misalnya ditangkapin, cek dulu hatinya. Jangan ada udang di balik batu ini. Jangan-jangan ada udang di balik batu. Jangan-jangan ada maksudnya yang terselubung, yang tidak ini. Makanya interpretasi itu sangat ditentukan oleh sikap hati kita. Sikap hati kita benarlah interpretasi kita itu. Dan Tuhanlah yang memberikan, yang bisa menginterpretasi mimpi itu. Iya. Karuli kemarin menyampaikan circle. Iya Karuli ya? Circle tahu kan? Hah? Interpretasi kita sangat ditentukan oleh circle kita. Karena circle kita itu kan membentuk kita kan, membentuk pandangan kita, referensi-referensi juga segala macam juga kan dibentuk circle kan. Nah, jadi kalau ada sesuatu langsung kita pakai semua semua ini untuk menafsirkannya. Kalau circle-nya benarlah interpretasinya. Tapi kalau circle-nya salah, ya repot lah kan. Ilmunya kan sampai mereka mau nyerang kita, komunitas ini akan bangkit. Sebelum kita diserang, kita duluan nyerang. Iya kan? Main di medsos kalau anak-anak muda. Ya kalau kita orang tua main di doa kan. Kita harus benar-benar menafsirkan semua, ya, sesuai dengan sudut pandang Allah. Jadi kita sebagai keluarga Allah, sebagai jemaat, apapun kita boleh mendengar mimpi, kita boleh menyampaikan mimpi, tapi semuanya harus disampaikan dengan kerendahan hati. Dan ketika kita mencoba untuk menafsir, mencoba untuk interpretasi, lihatlah sudut pandang Allah. Kalau itu dari sudut pandang kita sendiri, ya jangan dulu lah. Lebih bagus seperti sikap dari papanya, maka disimpannya di dalam hati. Nyimpan di dalam hati itu, hati kita tidak akan pernah full. Saya tidak bisa simpan lagi, udah full soalnya. udah full tidak. Jadi kalau misalnya ada teman-teman cerita, kalau memang itu sulit untuk kita interpretasikan, ya simpan dulu lah di dalam hati. Maka itulah keluarga yang Tuhan ingin temukan di jemaat ini.
keluarga yang mau mendengar, dan keluarga yang mau menyampaikan, dan keluarga yang mau merespon sesuai dengan sudut pandang Allah. Seterusnya ini akan lebih jelas. Jadi jadi kembali perlakuan Yakub kepada anak-anaknya berbeda. Apa? Berbeda bukan karena apa? Berbeda bukan karena ya memang beda-beda, tetapi ini kekhususan. Kalau mau buat baju semua lah yang bagus sudah. Ya bisa-bisa anak juga banting pintu, kita beliin satu baju bagus, satunya warisan. Begitu belum warisan, ini lebih berharga, ini warisan. Satu baru pabrikan, satu pintu akan berbicara. Ya kira-kira begitulah ya. Tapi kita sebagai kakak-kakak yang sudah lebih dewasa seharusnya bisa memahami itu. Kenapa anak yang paling kecil lebih diperhatikan, kenapa yang baru bertobat lebih diperhatikan, ya harus kita bisa lebih memahami ya. Iya kan? Kita sebagai keluarga di sini yang udah ada dewasa rohani segala macam, tetapi kalau misalnya ada Kak Rudi yang memperhatikan, yang baru datang, baru bertobat, ya wajar lah, jangan Kak Rudi dia baru datang udah langsung diperhatikan, ya wajar ya, betul nggak? Ya, jangan langsung iri, dia bawa kesana jam, kita apapun nggak mau malah ngambil jam. Apa? Datang ke rumah kita, bawa ke tempat dia bawa makanan banyak, ke sini malah nanya makanan. Ya lihat konteksnya lah ya. Nah yang kedua, jangan membuat iri kakak-kakaknya. Dari kita sebagai kakak rohani, sebagai pemimpin, jangan kita harus menjaga, jangan buat iri. Semasih kita buat, ya kita buat, gitu kan? Ini yang harus dicegah. Dan rasanya itu tingkatannya benci, lebih benci, makin benci, baru iri. Jadi iri itu nggak tiba-tiba, ada prosesnya. Dan lihat reaksi sebelum iri itu muncul, lihat reaksinya, pelajari dan selesaikan secepatnya, ya. Dan pelajarilah, tariklah pembelajaran dari respon saudara-saudaranya itu kepada Yusuf. Walaupun semuanya Tuhan berdaulat atas semuanya dikatakan yang terjadi, tetapi patutlah kita harus belajar, ya jangan seperti kakak-kakaknya itulah kepada Yusuf gitu ya. Walaupun Tuhan berdaulat atas semuanya, jangan sampai dibilang, ya kalau keluarganya tidak membuang dia ke sumur, kapan dia masuk ke Mesir? Ya ntar dulu, ada cara yang lebih smooth yang akan Tuhan buat. Tetapi di balik semuanya itu, yang namanya rencana Tuhan itu tidak akan bisa digagalkan oleh apapun. Yes. Kalau itu dari Tuhan, apakah dengan cara enak atau tidak enak, itu pasti akan tergenapi. Dan kita tidak bisa memaksa orang untuk care dengan kita. Ada master care, ada yang paling peduli dengan kita, yaitu Tuhan. Dia master kepedulian di dalam kehidupan kita. Memang dukungan teman-teman boleh, dukungan yang lain boleh, tapi ada masternya, apa? Yang membuat skenario ini semua. Tetapi ya kita harus jangan bilang, ya wah, ya bersyukur ya Yusuf dibuang ke sumur. Ya itu kalau begitu nanti jangan ada yang dibuang ke sumur, nanti yang punya mimpi. Dan Tuhan ada di balik semuanya ini. Semua apa yang terjadi dalam kehidupan kita ada Tuhan, dan Tuhan punya rencana dan tidak pernah gagal. Amin. Amin. Jadi kita belajar dari kisah Yusuf ini. Sebenarnya bukan Yusufnya, bukan mimpinya, tetapi kenapa mimpi ini ada di dalam kita.
banyak sebenarnya orang bermimpi, banyak nggak? Kenapa mimpinya Yusuf ini harus disampaikan turun-temurun terus, dan Musa menangkapnya dan menuliskannya? Ini kan sesuatu benar-benar yang sangat monumental dalam perjalanan kehidupan orang Israel pada saat itu. Makanya dimasukkannya. Jadi jangan fokus kepada mimpinya atau kepada Yusufnya, tetapi fokuslah kepada Tuhan yang memberikan mimpi dan menyampaikan kepada Musa, tuliskan ini. Ini adalah perjalanan. Ini ada karena untuk menggenapinya. Terakhir, ini yang terakhir, satu lagi, yang terakhir. Inilah sebenarnya, kalau ditanya kenapa begitu, inilah. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. Ini bukan kata-kata marah ini. Bukan kata-kata marah, tetapi ini adalah kata-kata yang benar-benar menarik pembelajaran dari semua yang terjadi. Kan ada kejadian ini, dia menarik pembelajaran itu, dan Tuhan berkata kepada Yusuf, meneguhkan dia, sampaikan ini. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dia mengesampingkan kejadian demi kejadian yang pahit itu. Yusuf bisa melihat, aku ditolak, aku dihindari, aku dibenci, aku dihina, diolok-olok. Semuanya ini untuk ini bisa terjadi. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh Mesir. Ya. Amin. Satu slide lagi. Sebagai keluarga, kita harus bisa saling berbagi. Wah, berbagi. Harus bisa saling berbagi. Jangan cakar, jangan muncul yang aneh-aneh ya. Satu dengan yang lain, mendengarkan dan menyemangati. Beri jalan, dukung untuk menggenapi Tuhan, apa yang Tuhan mau melalui teman-teman kita. Dan ini sebenarnya kenapa ini harus dituliskan dalam Alkitab. Ini sebenarnya menubuatkan pengorbanan Yesus yang akan memberi kehidupan untuk menyelamatkan kita. Yusuf itu dihina, diolok, dibenci, dibuang terdalam, dan ini adalah sebenarnya memberikan gambaran bahwa ada Tuhan, ada Yesus yang akan berkorban buat kita. Ada Yesus yang akan menyelamatkan kehidupan kita. Ada yang Yesus yang akan membebaskan kita dari kondisi yang buruk. Dia dibenci, Yesus dibenci, ditolak, disingkirkan, difitnah, dihukum, tetapi Yesus tidak membalas sesuai dengan perbuatan kita. Jadi ini adalah sekaligus menjadi penguatan bagaimana Yesus nantinya itu menyelamatkan hidup kita. Kita belajar dari Yusuf ini, dari keluarganya. Ada tangan Tuhan yang membuat semua ini bisa terjadi. Amin. Mari kita berdoa kepada Tuhan.